Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis laporan keuangan, di antaranya A. Laporan laba rugi, B. Laporan neraca, C. Laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Ketiga jenis laporan keuangan tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap laporan keuangan harus disusun secara sistematis agar bisa dilihat hubungannya. Untuk dalam menyusun laporan keuangan sebaiknya diawali dengan menyusun laporan laba rugi, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dalam laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan, atau mengalami kebangkrutan dalam artian mendapat kerugian. Laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklasifikasikan ke dalam satu kelompok dan semua beban juga diklasifikasikan dalam suatu kelompok. Contoh laporan laba rugi seperti tabel di samping, yaitu pendapatan jasa 95.000, pendapatan bunga yaitu 30.000. Jadi jumlah pendapatan 95 ditambah 30 jadi 125.000. Biaya, beban gaji 10.000, beban penyusutan peralatan 1.000, beban perlengkapan 40.000, beban asuransi 5.000, beban bunga 10.000, beban lain-lain 35.000. Jadi jumlah biaya yaitu 101.000. Laba sebelum pajak yaitu 24. Pajak penghasilan yaitu 500. Jadi laba bersih tahun 2000 sekian yaitu 23.500. Baik, saya akan lanjut ke poin yang 1.2 tentang laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklarifikasikan ke dalam suatu kelompok. Baik, di sebelah saya ini merupakan tabel laporan laba rugi bentuk tunggal. Di dalam tabel laporan laba rugi bentuk tunggal ini ada beberapa poin. Yang pertama ada poin pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini meliputi pendapatan jasa yang senilai 95.000, kemudian ada biaya usaha yang meliputi beban gaji senilai 10.000, kemudian beban penyusutan peralatan senilai 1.000, dan kemudian beban perlengkapan senilai 40.000, dan nilai asuransi senilai 5.000, kemudian ada juga nilai lain-lain senilai 35.000, terus yang terakhir yaitu jumlah biaya usaha senilai 91.000. Laba usaha. Kemudian kita masuk ke laba usaha, yaitu laba usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan biaya usaha menjadi 4.000. Kemudian kita lanjut ke pendapatan biaya di luar usaha. Ini ada poin yang pertama, ada pendapatan bunga. Ada pendapatan bunga senilai 30.000. Ada juga beban bunga senilai 10.000, dan kemudian jumlah pendapatan atau biaya di luar usaha yaitu senilai 20.000. Kemudian laba bersih, kemudian laba sebelum pajak ada 24.000, dan pajak penghasilan ada 500. Kemudian hasilnya yaitu laba bersih sekitar Rp 23.500. Bentuk skontro adalah bentuk neraca yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, dengan posisi aset berada di sisi kiri, sedangkan posisi kewajiban dan ekuitas berada di sisi kanan. Contoh bentuk neraca skontro sebagai berikut. Aset lancar terdiri dari kas harga 130.000,
piutang usaha 70.000, piutang bunga 30.000, perlengkapan 30.000, perseket asuransi 15.000. Jumlah aset lancar adalah 275.000. Aset tetap peralatan 150.000, akumulasi penyusutan tidak ada, peralatan 6.000, jumlah aset tetap sama dengan 144. Total semua menjadi 419.000. Selanjutnya untuk kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha seharga 15.000, utang bunga 10.000, utang PPh 500 rupiah. Jumlah kewajiban lancar 25.500. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang hipotek 20.000. Jumlah kewajiban jangka panjang 20.000. Total kewajiban semua 45.000. Ekuitas modal BCG 373.500.000. Total kewajiban dan ekuitas jadi 419.000. Selanjutnya ada bentuk laporan atau stafel. Bentuk stafel adalah bentuk neraca dengan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas disusun secara berurutan dari atas ke bawah. Contoh neraca stafel seperti di samping. Seperti aset lancar terdiri dari kas 130.000, piutang usaha 70.000, piutang bunga 30.000, perlengkapan 30.000, perseket asuransi 15.000. Jumlah aset lancar 275.000. Aset tetap terdiri dari peralatan 150.000, akumulasi penyusutan peralatan 6.000. Jumlah aset tetap adalah 144.000. Total asetnya semua 419.000. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar seperti utang usaha 15.000, utang bunga 10.000, utang PPh 500 rupiah. Jumlah kewajiban lancar 25.500. Kewajiban jangka panjang terdiri dari uang hipotek 20.000, jumlah kewajiban jangka panjang 20.000. Total kewajiban 45.500. Ekuitas modal BCG 373.500. Total kewajiban dan ekuitas semua adalah 419.000. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Sedangkan laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Perubahan yang terjadi dalam laporan laba ditahan adalah perubahan struktur laba ditahan, sedangkan perubahan yang terjadi pada laporan perubahan ekuitas adalah perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Selain itu, akun defend dalam laporan laba ditahan juga merupakan faktor pengurang akun laba ditahan, sedangkan akun priv dalam laporan perubahan ekuitas merupakan faktor pengurangan modal pemilik perusahaan. Untuk contoh laporan laba ditahan seperti tabel di samping, yaitu laba ditahan awal periodenya ada 360.000, sedangkan laba tahun 200X yaitu 23.500, laba defense-nya ada 10.000. Nah, kenaikan laba ditahannya itu laba tahun 200X itu dikurangi dengan defense, yaitu totalnya ada 13.500. Nah, laba ditahan akhir periode diambil dari laba ditahan awal periode ditambahkan dengan kenaikan laba ditahan, yaitu 373.500. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu yang pertama, susunlah laporan neraca perusahaan
simpati periode 31 Desember 2006 berdasarkan informasi berikut ini, yaitu yang pertama ada kas sebesar 420.000, ada perlengkapan kantor sebesar 150.000, ada utang usaha sebesar 950.000, ada piutang usaha sebesar 250.000, lalu ada peralatan kantor sebesar 700.000, lalu ada tanah sebesar 1.200.000, ada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 100.000, ada iklan dibayar di muka sebesar 200.000, ada utang bunga sebesar 310.000 dan pengambilan PRIL 10.000, modal 1 Januari 1,5 juta dan laba bersih sebesar 700.000. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari yang saya baca tadi. Nah, neraca ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aset dan ada kewajiban dan ekuitas. Nah, yang paling atas sendiri itu ada aset. Aset dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar sendiri itu ada kas sebesar 420.000. Yang kedua ada piutang usaha sebesar 250.000. Yang ketiga ada perlengkapan kantor sebesar 150.000. Dan yang terakhir ada iklan dibayar di muka sebesar 200.000. Nah, jumlah aset lancar ini sebesar 1.020.000. Nah, selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap ini berupa tanah sebesar 1.200.000. Yang kedua ada peralatan sebesar 700.000. Nah, terdapat akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu 100.000. Nah, untuk jumlah aset tetap ini dari tanah lalu peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu sebesar 1.800.000. Total aset itu ada 2.820.000. Selanjutnya yang kedua itu ada kewajiban ekuitas yang di bawahnya itu. Yang kewajiban itu ada kewajiban lancar, yaitu ada utang usaha sebesar 950.000. Yang kedua ada utang bunga sebesar 310.000. Nah, jumlah kewajiban lancar ini adalah 1.350.000. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu ada modal yang sebesar 1.500.000, lalu ada laba bersih sebesar 70.000, lalu ada PRIL sebesar 10.000. Nah, di total kewajiban dan ekuitas ini berasal dari modal, lalu ada laba bersih dikurangi dengan PRIL sehingga totalnya sama yaitu 2.820.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 5, yaitu pada akhir tahun 2007, Salon Ayu menyajikan neraca saldo sebagai berikut. Ini ya untuk contohnya. Neraca saldo Salon Ayu per 31 Desember 2007 dalam satuan rupiah. Kas berada di debit 75 juta, piutang usaha 25 juta, perlengkapan salon 10 juta, tanah 122 juta, bangunan 60 juta, peralatan salon 22 juta, modal Ayu berada di kredit 200 juta, Prive Ayu berada di debit 6 juta, utang usaha berada di kredit 29 juta, utang bank 50 juta, pendapatan salon 46 juta, beban gaji dan upah berada di debit 4 juta, beban bunga 1 juta. Jumlahnya yaitu 325 juta. Keterangan tambahan pada akhir tahun 2007 antara lain: A. Beban penyusutan peralatan salon untuk tahun 2007 sebesar 3.500.000 belum dicatat. B. Beban penyusutan bangunan untuk tahun 2017 sebesar 5.250.000 belum dicatat. C. Bangunan untuk tahun 2007 sebesar 5.250.000 belum dicatat. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir tahun 2007 sebesar 3 juta belum dicatat. D. Gaji pegawai untuk bulanan Desember 2007 yang belum dibayar sebesar 3.500.000. Berdasarkan data tersebut, A. Buatlah jumlah penyesuaian yang diperlukan. B. Susunlah neraca saldo Ayu 31 Desember 2007. C. Susunlah laporan keuangan Salon
Ayu periode 31 Desember 2007 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Tabel jurnal penyesuaian salon Ayu yaitu pada tanggal 31 Desember 2007. A. Beban penyusutan peralatan yaitu berada di debit 3.500.000, sedangkan untuk akun akumulasi penyusutan peralatan itu berada di kredit 3.500.000. Yang B. Beban penyusutan bangunan berada di debit 5.250.000, sedangkan akumulasi penyusutan bangunan berada di kredit 5.250.000. Yang C. Beban perlengkapan berada di debit 3 juta dan persediaan perlengkapan berada di kredit 3 juta. Yang D. Beban gaji berada di debit 3.500.000 dan utang gaji berada di kredit 3.500.000. Totalnya yaitu 15.250.000 di debit dan 15.250.000 di kredit, yaitu totalnya balance. Selanjutnya yaitu ada neraca lajur salon Ayu per 31 Desember 2007. Yang pertama, kas berada di neraca saldo debit 75 juta. Piutang usaha berada di neraca saldo debit 25 juta. Perlengkapan salon berada di neraca saldo 10 juta. Tanah berada di neraca saldo 122 juta. Bangunan berada di neraca saldo 60 juta. Peralatan salon berada di neraca saldo 22 juta. Akum penyusutan peralatan tidak ada. Modal Ayu berada di neraca saldo 200 juta di bagian kredit. Pref Ayu 26 juta di debit. Utang usaha berada di neraca saldo 29 juta di kredit. Utang bank 50 juta. Pendapatan salon 46 juta. Beban gaji dan upah 4 juta di debit. Beban bunga 1 juta. Jumlahnya 325 juta. Untuk di jurnal penyesuaian itu perlengkapan salon ada di kredit 3 juta. Akum penyusutan bangunan di kredit 5.250.000. Akum penyusutan peralatan ada di kredit 3.500.000. Yang berada di neraca saldo disesuaikan. Kas di debit 75 juta. Piutang usaha 25 juta. Perlengkapan salon 7 juta. Tanah 122 juta. Bangunan 60 juta. Akum penyusutan bangunan berada di kredit 5.250.000. Peralatan salon berada di debit 22 juta. Akum penyusutan peralatan berada di kredit 3.500.000. Modal Ayu berada di kredit 200 juta. Pref Ayu berada di debit 6 juta. Utang usaha berada di kredit 29 juta. Utang bank 50 juta. Dan pendapatan salon 46 juta. Beban gaji dan upah 7.500.000 berada di debit. Beban bunga berada di debit 1 juta. Sedangkan di laba rugi, beban gaji dan upah dan beban bunga 7.500.000 dan 1 juta berada di debit. Sedangkan pendapatan salon 46 juta berada di kredit.
Untuk di neraca sendiri, kas berada di debit 75 juta, piutang usaha 25 juta, perlengkapan salon 7 juta, tanah 122 juta, bangunan 60 juta, akun penyusutan bangunan berada di kredit 5.250.000, peralatan salon 22 juta berada di debit, akun penyusutan peralatan berada di kredit 3.500.000, modal Ayu berada di kredit 200 juta, Prev Ayu berada di debit 6 juta, utang usaha 29 juta berada di kredit, utang bank berada di kredit 50 juta. Jumlahnya di neraca berarti 3.500.000 tidak ada. Yang kedua yaitu ada utang gaji di bagian jurnal penyesuaian 3.500.000, di bagian neraca saldo disesuaikan 3.500.000 itu ada di kredit dan di neraca 3.500.000. Sedangkan beban penyusutan peralatan, penyusutan bangunan dan beban perlengkapan itu berada di debit di bagian jurnal penyesuaian 3.500.000, sedangkan penyusutan bangunan itu 5.250.000 dan 3.500.000 itu di bagian neraca saldo disesuaikan itu berada di debit, 5.250.000 itu ada di debit juga. Untuk beban perlengkapan ada di debit 3 juta. Di laporan laba rugi 3.500.000 ada di debit. Untuk penyusutan bangunan itu 5.250.000 ada di debit, dan beban perlengkapan itu ada di debit 3 juta. Jadi jumlah dari neraca saldo yaitu 325 juta, sedangkan jurnal penyesuaian itu 15.250.000 debit dan kredit. Neraca saldo disesuaikan itu 250 juta debit kredit. Di laba rugi ada 20.250.000, sedangkan di kreditnya 46 juta. Di neraca itu ada 317 juta, sedangkan di kredit itu 250 juta. Terus itu laba bulan Desember itu sebesar 25.750.000 dan di neraca itu berat 25.750.000, sedangkan akhir itu 46 juta di laba rugi dan di neraca 317 juta. Jadi hasilnya balance semua. Saya akan menjelaskan laporan laba dan rugi. Salon Ayu, laporan laba dan rugi periode yang berakhir 31 Desember 2007. A. Pendapatan usaha ialah pendapatan salon 46 juta rupiah. B. Biaya usaha. Biaya usaha dibagi menjadi 4. 1. Beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, dan beban penyusunan bangunan. Beban gaji ialah 7.500.000 rupiah dan beban perlengkapan 7 juta rupiah.
dan beban penyusutan peralatan Rp3.500.000 dan beban penyusutan bangunan ialah Rp5.250.000. Jumlah beban usaha adalah Rp23.250.000 dan pendapatan salon Rp46 juta dikurangi jumlah beban usaha Rp23.250.000 dan hasilnya laba usaha ialah Rp22.750.000. Oke, pendapatan biaya di luar usaha beban bunga ialah Rp1.000.000 dan jumlah pendapatan atau biaya di luar usaha Rp1.000.000 dan laba sebelum pajak Rp22.750.000 dan pajak penghasilan 0 dan laba setelah pajak jadinya Rp22.750.000. Saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Salon Ayu laporan perubahan ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 2007. Modal awal periode 200 juta dan laba tahun 2006 Rp22.750.000. Priv 6 juta dan kenaikan modal Rp15.750.000. Setelah itu modal awal periode ditambahkan kenaikan modal ialah menjadi Rp215.750.000. Saya akan menjelaskan yang terakhir ialah laporan neraca Salon Ayu neraca periode 31 Desember 2007 dalam satuan rupiah. Aset lancar 1. Kas Rp75 juta dan piutang usaha Rp25 juta dan perlengkapan kantor Rp7 juta dan jumlah aset lancar Rp107 juta dan aset tetap dibagi menjadi dua ialah tanah dan bangunan. Tanah menghasilkan Rp122 juta dan bangunan Rp60 juta dan AK penyusun bangunan Rp5.250.000 dan di jumlah aset dan di jumlah Rp176.750.000 dan peralatan Rp22 juta dan AK penyusun peralatan Rp3.500.000 dan jumlah aset tetap menghasilkan Rp192.250.000 dan total aset Rp302.250.000 dan kewajiban dan ekuitas dibagi menjadi tiga ialah kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kewajiban lancar ialah utang usaha menghasilkan Rp32 juta dan utang gaji Rp3.500.000 dan jumlah kewajiban lancar Rp35.500.000 dan kewajiban jangka panjang ialah utang bank menghasilkan Rp50 juta dan ekuitas ialah modal Ayu menghasilkan Rp217.500.000 dan total kewajiban dan ekuitas Rp302.500.000.